Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Suara Sastra Lugito. Melanjutkan part 2-nya dari pesugihan pocong yang beberapa saat lalu yang saya ceritakan. Kita akan membahas atau kita akan melanjutkan cerita yang kedua di part 2-nya. Part 2 dari pesugihan pocong. Ahmadi berkeluh kesah kepada temannya yang asal Madura itu. Ternyata tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. Jadi, kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warung Mudi? Tanya temannya tersebut. Belum? Memangnya ada apa, no? Pak Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto salah seorang yang katanya dipangku pocong, sampai warungnya sewaktu-waktu bisa minta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocong itu. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepada kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocong, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas, dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita, infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu, dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi, dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Batin laki-laki ini. Tapi sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenal siapa yang mengucapkan kata-kata berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersama dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara di dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang kali itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya. Ternyata di dalam kamar, istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya, tak kalah kagetnya saat benda menyerupai pocong itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?"
Tanya Ahmadi yang menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkapnya Sri Atun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini. Semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung soto kita sekarang sepi. Tapi sekarang kita bisa menjadi kaya raya dengan uang ini, ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. Jadi selama ini diam-diam kamu memuja pesugihan pocong, Sri. Berarti benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung soto kita, Sri. Tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Ia diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayanya yang meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga, jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dan memuja pesugihan pocong yang dilakukan istrinya. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, dagang, dan sejenisnya. Caranya, pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sri Atun, istri Ahmad, tentu saja tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata. Tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tidak pantas untuk diikuti. Sekian, tamat. Terima kasih para fans dari Suara Sastra Logito Lovers yang sudah membaca thread ini. Semoga kalian sehat selalu. Sekian cerita pesugihan pocong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara Sastra Logito. Salam hangat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.